Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, bersukacita, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, rahasia tidur nyenyak. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai detik ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan besar Tuhan pasti tergenapi atas kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman yang akan kami dengar. Dan kami percaya kami pasti diberkati, hidup kami menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Rahasia tidur nyenyak. Mazmur 4 ayatnya yang ke-8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas berkata, hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman, yang membuat kita tentram waktu kita tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan seorang ibu di Surabaya. Nama ibu tersebut adalah Ibu Gatot. Dan kami beberapa kali pelayanan sama. Dan saya beberapa kali mengisi persekutuan doa yang diadakan di rumah mereka di Surabaya. Satu kali Ibu Gatot ini cerita ke saya. Dia berkata, "Pak, saya ini tidak bisa tidur atau tidak pernah tidur itu sudah sekitar 30 tahun. Nah, saya sontak terkejut. Saya bilang, 30 tahun? Iya Pak, 30 tahun saya tidak pernah tidur sama sekali. Dari pagi ketemu pagi tetap matanya terbuka. Dan saya bilang, apakah tidak ada rasa ngantuk? Enggak ada Pak. Apakah ketika matanya dipejamkan tidak tertidur? Tidak Pak. Lalu saya tanya, apa yang Ibu Gatot lakukan kalau semisalnya jam 1 subuh sampai pagi, di mana semua orang tidur terlelap, sementara Ibu Gatot tidak tidur selama 30 tahun. Dia bercerita, ya saya baca firman Pak. Saya menidurkan cucu saya. Begitu setiap hari Pak kegiatan saya selama 30 tahun. Dan dia bilang, saya rindu Pak bisa tidur nyenyak. Dan saya tahu Pak, tidur itu adalah berkat yang luar biasa. Nah saudara, dari cerita Ibu Gatot ini, bukankah harusnya kita bersyukur jikalau kita begitu menyentuh sofa, menyentuh bantal, kita langsung tertidur dengan mudahnya? Bukankah harusnya kita bersyukur? Nah, bagaimana, apa rahasia untuk kita bisa tidur nyenyak? Banyak orang di luar sana, seperti Ibu Gatot tadi, mereka mengalami kesulitan kronis untuk bisa tidur. Orang berkata insomnia. Penyebabnya ada beberapa macam.
Ya, faktor medis iya, lingkungan iya, kejiwaan iya, dan lain-lain. Ada banyak hal yang membuat seseorang menjadi insomnia, tidak bisa tidur. Nah, saudara, Tuhan memberikan manusia firman-Nya untuk menghadapi hal-hal termasuk hal yang demikian, hal sulit untuk tidur. Bahkan seringkali dosa menjadi penyebab kenapa orang sulit untuk tidur, karena ketakutan, kecemasan dari dosa yang dia lakukan. Nah, sebagai manusia, kita pernah takut, baik ancaman dari luar ataupun ancaman dari dalam diri sendiri, yang kemudian membuat kita sangat ketakutan sehingga kesulitan untuk tidur. Padahal firman Tuhan berkata, tidak perlu takut kepada apapun yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, Matius 10 ayatnya yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus mengajarkan bahwa sekalipun kita melihat adanya kemungkinan untuk mengalami kesulitan di hari esok, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesulitan hari ini kita hadapi bersama Tuhan. Demikian juga kesulitan hari esok kita hadapi bersama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak dapat dipungkiri, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa adanya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan, seringkali membuat kita kesulitan untuk tidur. Berbuat dosa adalah sesuatu yang dirancangkan oleh si iblis, dan banyak orang terperangkap di situ. Nah, ketika orang berbuat dosa, orang itu merasa tertuduh, merasa nggak layak. Ada yang merasa ketakutan, ada yang merasa cemas, sehingga berpengaruh ke tidurnya. Akibatnya nggak bisa tidur. Nah, saudara, apapun yang membuat saudara kesulitan tidur, mau secara medis, mau gangguan kejiwaan saudara, ketakutan, kecemasan, mau faktor lingkungan yang mungkin lingkungan saudara itu nggak nyaman. Apapun itu, saudara, yang membuat saudara tidak bisa tidur nyenyak atau nggak bisa tidur, maka pesan saya kepada saudara, carilah Tuhan. Andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka ketentraman itu, maka perlindungan Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita tentram, saya percaya kalau kita damai, saya percaya kalau kita sukacita, maka bonusnya adalah kita akan tidur nyenyak. Nah, kalaupun ada mungkin secara medis atau secara seperti Ibu Gatot, nah kita bisa berdoa meminta untuk Tuhan bisa menjamah kehidupan kita, sehingga kita bisa tertidur nyenyak. Dan puji Tuhan, saya mendengar Ibu Gatot selama 30 tahun yang dia tidak pernah tidur, dia bilang dia sehat. Dia sehat-sehat aja. Pertolongan Tuhan nyata atas dia. Untuk itu saudara, dekatlah Tuhan. Dikatakan tadi, dengan tentram aku membaringkan diriku, lalu segera tidur. Biarlah Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Saya berdoa saudara tidur nyenyak mulai hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami hanya di dalam Tuhan kami tentram membaringkan diri kami ketika kami tertidur. Dan kami percaya firman Tuhan berkata, orang benar waktu tidur diberkati Tuhan. Dan semua umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka akan tertidur nyenyak dan ada dalam penyertaan Tuhan. Setelah mereka bangun, mereka ada dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.